Perkenalkan, nama saya Suradi Surajaya Putra dengan NIM 24051766045 dari Prodi Pendidikan Komputer dan dari Fakultas Ekip Unmul, dan kali ini saya sedang berada di SMK Negeri 5 untuk tujuan wawancara. Jadi saya bersama dengan Pak siapa? Saya Andre Budi Purwadi, biasa anak-anak manggil siapa Andre. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Yang pertama, apa sih alasan utama yang Bapak yang bikin milih jadi guru dibanding profesi lain, Pak? Kalau milih jadi guru, sebenarnya saya dari awal milih jadi guru sih sebenarnya nggak milih ya. Sebenarnya karena ada kesempatan jadi guru, waktu itu dipanggil, ada lowongan dari grup WA, ya sudah saya coba-coba aja jadi guru. Udah lama ya sudah ngikut aja, saya ngikut alur, akhirnya sampai sekarang jadi guru masih. Jadi kalau dari awal pengen jadi guru nggak ada sih. Jadi kayak ngikutin alur gitu Pak ya? Iya. Lanjut aja ke pertanyaan kedua itu Pak. Sejak kapan Bapak itu tertarik sama dunia pendidikan? Apakah ada pengalaman tertentu gitu Pak? Kalau di dunia pendidikan ya sejak kapan tertariknya itu sejak saya kuliah sebenarnya. Karena kan saya juga backgroundnya organisasi. Saya berapa kali ikut pengabdian masyarakat, ngajarin siswa dari SD, SMP. Saya mulai lumayan tertarik dengan dunia pendidikan, tapi waktu itu belum ada gambaran untuk jadi guru, karena kan saya jurusan teknik informatika, mungkin nggak ada pendidikannya nih. Nah jadi di situlah mulai tertariknya jadi dunia pendidikan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Pertanyaan kedua itu, sudah berapa lama Bapak ini mengajar? Sudah berapa lama Bapak ini Sudah berapa lama Bapak ini mengajar, dan selama itu apa aja perubahan yang paling terasa? Kalau lama sih dibilang, kalau guru-guru sih kita baru-baru ya, masih jalan ke 6 tahun saya sudah ngajar. Dimulai perubahannya sih waktu saya awal di sini itu mulai dari kurikulum ya berubah. Kurikulum itu udah mulai terasa tuh perubahannya waktu saya masuk. Di sini masih pakai kurikulum 2013 kalau nggak salah. Nah itu kemudian sampai di tahun-tahun sekarang tuh mulai ada kurikulum merdeka, perubahan itu terus sampai sekarang ini mulai transisi ke kurikulum nasional. Nah itu juga saya ngalami perubahan untuk pandangan saya terhadap dunia pendidikan. Alhamdulillah semakin kesini saya merasa bahwa dunia pendidikan itu semakin baik. Sudah mulai ada perkembangan dari kurikulum. Oke Pak. Bentar Pak ya. Kalau misal Pak ada siswa yang susah belajar, itu biasanya Bapak tuh gimana cara menanganinya supaya bersemangat lagi? Kalau susah belajar itu kita bisa tergantung kita lihatnya bagaimana dia permasalahannya. Kadang memang kita melihat siswa itu tidak semua siswa ngerti cara satu belajar. Misalnya dia nggak bisa cuma baca aja, atau dia nggak bisa cuma dengerin gurunya, dia harus maunya praktek baru bisa, atau dia cuma bisanya nonton video. Kayak gitu. Jadi kita harus melihat dulu permasalahan siswanya. Dia biasanya bisanya apa. Terus juga malas belajar ini tergantung juga antara permasalahan di sekolah sama di rumah. Kadang di rumah itu membuat dia jadi malas ke sekolah, jadi malas belajar juga seperti itu. Nah kalau cara saya sih atur supaya siswa lebih bersemangat ya, mungkin dengan cara yang saya coba ngulik lah siswa ini dia bagusnya di mana, lebih paham dengan cara apa. Nah seperti itu. Nah itu juga selaras dengan yang kita diajarkan. Kalau jadi guru kita harus tahu nih siswa ini bisa atau menyerap materi itu dengan cara apa, dengan belajar apa. Nah itu seperti itu. Jadi ini tergantung dari muridnya Pak ya? Iya gitu. Makanya kalau mulai ngajar jadi juga harus mengerti bagaimana cara belajar siswa itu gimana.
akhirnya bisa membuat modul atau membuat materi itu tuh lebih nyaman kayak gitu. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Menurut Bapak, gimana sih perkembangan dunia pendidikan sekarang di era teknologi ini? Gimana tuh serba cepat sekarang? Kalau perkembangan dunia teknologi ini, kebetulan saya di jurusan teknik informatika juga ya. Ya. Melek teknologi ini kadang itu bisa bermata dua kalau untuk dunia pendidikan. Kadang gini, kalau guru, ini saya di guru dulu, kalau gurunya tidak bisa mengikuti teknologi, itu bisa fatal juga. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa menyimbangin, karena anak sekarang itu kan lahir sudah dalam bentuk teknologi, ya. Sudah mengenal teknologi itu lebih cepat daripada gurunya sebenarnya. Nah, kalau guru tidak bisa mengikuti, malah yang ada siswa itu lebih belajar sama teknologi. Apalagi sekarang sudah ada AI, sudah ada Google, apa segala macam. Siswa nggak perlu lagi mengikuti guru kalau gurunya nggak bisa ngikutin teknologi. Begitu. Nah, sama juga kalau di siswa, bagaimana siswa dengan teknologi itu tuh tidak, maksudnya bagaimana? Setiap ada tugas tidak bergantung terhadap teknologi. Kalau maunya saya, siswa itu bisa memanfaatkan teknologi. Kayak misalnya ada tugas nih, dia mau gunakan AI, ya bisa aja, boleh-boleh saja, tapi dengan syarat AI itu dimanfaatkan, bukan untuk ketergantungan. Jadi dikit-dikit harus pakai AI. Kita harus dimanfaatkan, bagaimana dia mengembangkan hasil tugas ini jadi dengan itu lebih bagus gimana gitu. Jadi lebih mengerti lah. Oke, ibarat berarti siswanya nih diajarkan untuk lebih memanfaatkan ketimbang bergantung ke AI. Iya, kalau bergantung itu jadi parah nanti. Takutnya ketergantungan ini nanti yang jadi lebih menurunkan malah pendidikan, kualitas pendidikan kita. Selanjutnya pas pandemi kemarin itu Pak, pembelajaran daring kan sering dipakai tuh Pak. Ya. Nah, menurut Bapak kelebihan dan kekurangannya tuh dibanding tatap muka tuh gimana? Kalau kelebihan dan kekurangannya ya, pembelajaran daring jelas kita lihat pembelajaran daring itu tuh sebuah masalah ya sebenarnya, karena kita tidak bisa melihat siswanya langsung. Kemudian pembelajaran daring ini terbatas oleh kuota internet, terbatas dengan teknologi masing-masing siswa. Nah, melihat dari penggunaannya waktu pandemi kemarin, kalau dari sekolah itu sudah lumayan bagus ya, sudah menyiapkan yang namanya Learning Management System atau LMS di website. Jadi siswa bisa belajar mandiri atau nanti bisa mengikuti Zoom meeting atau Google Meet dengan gurunya tentang pembelajaran yang ada di LMS. Nah, itu sih cara sekolah yang kemarin dilakukan supaya tetap ada pengajaran. Cuman ya pasti kalau online itu tuh pasti tidak maksimal. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada interaksi langsung. Interaksi langsung itu kalau dalam dunia pendidikan diperlukan. Apalagi kalau posisinya ini siswa, beda kalau memang siswanya itu tuh pengen belajarnya kuat. Pengen belajarnya kuat, interaksinya pasti bagus. Tapi kalau dia ada lemah, ada malas juga, interaksinya akan berkurang. Jadi seperti itu. Itu yang saya lihat bagaimana kalau belajar online sama yang tidak online itu. Kalau menurut Bapak nih, nilai atau sikap seperti apa Pak yang paling penting dimiliki seorang guru supaya jadi contoh bagi para siswa? Kalau nilai atau sikap yang penting ya, yang pasti kan kalau guru itu tuh harus bisa dicontoh ya. Jadi harus bisa menerapkan nilai-nilai yang baik bagi siswa. Ya kita bisa lihat dari contoh peraturan, ya peraturan di sekolah, mulai dari terlambat, terus habis itu mulai dari bagaimana guru bersikap, cara bicara, ya cara mencontohnya. Nah itu yang kadang-kadang siswa itu tuh namanya siswa ya,
mereka itu kan bahasanya apa ya, perfect copy lah. Jadi dia melihat gurunya seperti apa, nah itu mereka akan melakukan yang seperti itu. Jadi guru harus bisa memberikan contoh yang baik. Jangan sampai siswanya itu melihat nih, oh guruku bisa begini, kenapa siswanya nggak boleh gitu kan. Kadang-kadang oh guruku bisa nih ngomong kasar, kenapa siswa nggak boleh gitu kan. Makanya juga jadi guru ya harus bisa menampilkan sesuatu yang baik di sekolah. Jangan sampai menampilkan keburukannya yang di luar sekolah itu tuh artinya tidak perlu disampaikan di sekolah seperti itu. Nah, terus nih ya itu sih nilai-nilai yang saya pegang. Yang pasti kalau di saya jangan sampai siswa itu melihat keburukan hal yang tidak baik dilihat dari saya gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa harapan terbesar Bapak buat dunia pendidikan Indonesia ke depannya? Harapan terbesar saya di dunia pendidikan di Indonesia, yang pertama sih kualitasnya lebih bagus lagi ya. Nah, yang sekarang ini sebenarnya kurikulum yang lagi dibangun ini sebenarnya bagus, cuman penerapannya di lapangan yang kurang. Jadi mulai dari fasilitasnya yang tidak merata ya, kadang di kota sama di daerah itu tuh beda kualitas. Nah itu yang sebenarnya fasilitas dan kemampuan guru itu tuh harus bisa seimbang di seluruh Indonesia. Jadi kualitasnya itu harus bagus. Nah itu dulu, menurut saya itu dulu, terus guru-guru dan fasilitasnya dulu, baru nanti akhirnya siswanya akan mengikuti. Nah akhirnya perkembangan pendidikan kita juga akan lebih bagus. Seperti itu sih harapan saya gitu. Oke, terima kasih Pak ya sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Mungkin segitu saja wawancara dari saya. Saya Suradi Surajaya Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.